Mauricio Pochettino bisa melepaskan sang pemain baru ala N'Golo Kante ketika melawan Arsenal setelah mendapat saran dari Thomas Tuchel. Conor Gallagher dahulu pernah dibandingkan dengan Kante. Saat itu hanya sebuah komentar sepele dari manajer sebelumnya Thomas Tuchel. Tapi seiring berjalannya waktu, perbandingan itu semakin nyata. N'Golo Kante telah absen dan Conor Gallagher memiliki profil yang sama, demikian kata Thomas Tuchel, dan itu hampir seperti pujian terbaik yang diberikan oleh Tuchel kepada Gallagher. Jika Gallagher ditempatkan dalam posisi double seat Kante, jelas kurang memiliki disiplin. Sekarang di bawah asuhan Pochettino, Gallagher bukan sekedar inkarnasi baru Kante, melainkan membuktikan mengapa dia adalah pemain yang sangat baik dengan kemampuannya sendiri. Gallagher sejauh ini berhasil mencocokkan dan melampaui beberapa metrik kunci milik Kante dari musim lalu, tahun di mana kemampuan dan kekuatan individu di lini tengahnya efektif membawa tim ke kemenangan Liga Champions. Saat ini dia memimpin liga dalam hal merebut bola di pertahanan lawan dan berada di peringkat ketiga dalam daftar pemain dengan intersepsi. Dia hanya sedikit kalah dalam hal tackling dibandingkan Yves Bissouma. Gallagher telah menambahkan lebih banyak atribut fisik serta mental yang membuatnya unggul dan mengesankan di setiap level permainan yang pernah dia mainkan hingga saat ini, sehingga lubang yang biasanya diisi oleh Kante benar-benar muncul bagi Pochettino. Dalam hal permainan yang komprehensif, saat ini bisa diperdebatkan bahwa Gallagher dan kemampuannya mencetak gol, ia adalah pemain yang lebih seimbang dibandingkan dengan Kante. Conor Gallagher adalah pemain yang bisa berlari cepat dan sangat kuat, kata Pochettino. Dia adalah pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Anda bisa melihatnya bermain sebagai gelandang nomor 8, nomor 10, bahkan nomor 6 lanjutnya. Kini Gallagher menjadi pemain box to box yang bisa menyelesaikan bola di zona pertahanan lawan dan memberikan assist seperti kepada Raheem Sterling serta tampil fantastis sejak awal musim. Kante sendiri membuktikan dirinya sebagai pemain penakluk bola di zona akhir pada musim 2018-2019 di bawah Maurizio Sarri. Gallagher adalah pemain yang lebih cocok untuk peran semacam itu. Kante telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain lini tengah elit di dunia selama beberapa tahun. Sedangkan Gallagher belum bermain dalam tim yang siap bersaing di level teratas dan akan menghadapi ujian yang lebih besar dengan kunjungan Arsenal pada tanggal 21 Oktober. Jika melihat profil dan statistiknya, saat ini tidak bohong. Gallagher adalah salah satu pemain terbaik di posisinya musim ini dan hasil untuk tim seharusnya tidak mengaburkan standar individu yang telah dia capai. Ketika dulu Thomas Tuchel memuji saya, itu membuat saya tertawa dan sedikit terkejut, kata Gallagher ketika ditanyakan tentang perbandingan dirinya dengan N'Golo Kante. Ini jelas merupakan pujian besar meskipun saya hanya setengah pemain dari Kante. Saya merasa dia adalah gelandang terbaik di dunia, kata Gallagher. Hal tersebut tentu membuktikan jika Gallagher adalah pengganti Kante yang nyata. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang sedang dia lakukan saat ini berada pada level elit dan diperkuat oleh rekan-rekannya, yakni Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino optimis The Blues lebih baik. Menurut Pochettino, hal itu terbukti dari kondisi saat ini setelah Chelsea berhasil meraih beberapa kemenangan. Sang pelatih menilai kebersamaan emosional antar pemain dan dengan manajemen akan menunjang keberhasilan. Untuk itu, Pochettino percaya bahwa hal-hal luar biasa akan datang untuk Chelsea seiring dengan semakin eratnya hubungan antara staf pelatih dan skuad utama. Kendati demikian, Pochettino sudah memiliki rencana brilian seperti saat melatih Spurs untuk menggantikan senjata Arsenal dengan rencana jelas terhadap Chelsea. Sang pelatih diberikan indikasi lain tentang bagaimana timnya akan tampil melawan sang rival dengan pertempuran pemain kunci yang telah diatur. Sejauh ini sang pelatih hampir tidak punya pilihan selain melanjutkan kecenderungan pertahanannya yang sudah ditetapkan musim ini ketika Chelsea menghadapi Arsenal di Stamford Bridge. The Blues memiliki catatan buruk belakangan ini melawan rival London mereka, tetapi masuk ke pertandingan ini dengan alasan untuk optimisme setelah memenangkan 3 kali berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Maret. Jeda internasional bagi Pochettino datang pada waktu yang tepat.
Hal itu memberikan waktu bagi pemain yang cedera untuk melanjutkan pemulihan menuju kebugaran penuh. Tetapi ini mengganggu momen positif tim. The Blues mulai dengan lambat setelah jeda terakhir, bermain imbang 0-0 melawan Bournemouth dan tidak memiliki banyak ruang untuk kesalahan saat tim Mikel Arteta berkunjung ke Stamford Bridge. Mereka datang setelah meraih kemenangan besar 1-0 atas favorit juara Manchester City dan melakukannya tanpa Thomas Partey atau Bukayo Saka. Dua bagian integral dari tim mereka bagi Chelsea 2 minggu ini tidak memberikan banyak peluang bagi Arteta untuk terus berhati-hati dengan pemain andalannya, terutama dengan Saka ditarik keluar dari skuad Inggris karena dia berjuang mengatasi kelelahan dan ketakutan akan cederanya. Pemain berusia 22 tahun ini adalah ancaman terbesar di tim Arsenal dan telah melanjutkan penampilannya seperti musim lalu. Dengan 5 gol dan 4 assist dalam semua kompetisi musim ini dan catatan yang kuat saat melawan Chelsea, dia akan menghadapi salah satu bintang Inggris sesama rekan setimnya. Bukan Ben Chilwell kali ini, Saka akan menghadapi Levi Colwill yang baru saja membuat debut untuk skuad Three Lions di seniornya. Setelah memulai setiap pertandingan musim ini, Levi Colwill telah mengubah kinerja impresifnya dari masa peminjamannya bersama Brighton. Sebagai bek tengah alami, kemampuan Colwill dalam duel 1 lawan 1 dan penempatannya menjadi dasar bagi seorang pemain belakang yang kuat dan nyaman bermain di sisi lapangan dan menghadapi pemain sayap yang begitu licin. Bagi Pochettino, apa yang akan dibawa Colwill ke bagian lapangan tersebut sudah jelas. Saya sangat senang dengan Levi Colwill dan cara dia bermain. Dia menunjukkan karakter dan memberikan tim keseimbangan yang sangat baik, kata Pochettino. Lulusan Cobham tersebut telah mengesahkan bos barunya sejak kedatangannya dan sudah dianggap sebagai pemain yang tak bisa dilewatkan. Bahkan menandatangani kontrak jangka panjang baru pada awal tahun ini. Hal baiknya adalah dia adalah pemain yang bisa bermain di kedua posisi dan performanya akan tetap sama, lanjut Pochettino. Chelsea kini terancam kehilangan Ian Maatsen, sang bek kiri diintai oleh Manchester City. Menurut laporan Daily Mail, Manchester City saat ini sedang membutuhkan bek kiri baru di tim mereka. The Citizen saat ini kekurangan bek kiri sehingga Nathan Ake disulap jadi bek kiri dadakan oleh timnya. Itulah mengapa Pep Guardiola ingin mendatangkan bek kiri murni di timnya dan mereka tertarik untuk mendatangkan Ian Maatsen. Menurut laporan tersebut, kan City untuk mendatangkan Maatsen cukup terbuka. Pasalnya sang bek dikabarkan kurang betah di Chelsea karena ia harus bersaing dengan Marc Cucurella dan Ben Chilwell untuk posisi starter. Jadi jika City mau memberikan jaminan jam bermain untuknya, maka Ian Maatsen siap untuk menyeberang ke Etihad Stadium. Kontrak Ian Maatsen di Chelsea akan habis di tahun 2024 mendatang. Alhasil Manchester City bisa mendatangkannya dengan harga murah di Januari 2024 nanti. Ia dikabarkan bisa diaku dengan kisaran 10 juta euro saja, atau Manchester City bisa merekrutnya secara gratisan di musim panas tahun depan.